kembali lagi nih di Bimbel Saintika. Hari ini ada pertanyaan masuk dari Ara. Begini pertanyaannya. Peluru dengan massa 50 gram ditembakkan ke arah balok bermassa 0,95 kg dengan yang terletak pada bidang data licin dihubungkan dengan pegas seperti pada gambar. Hal itu menyebabkan pegas tertekan 20 cm. Jika konstanta pegas tersebut 100 Nm/m, besar kecepatan mula-mula peluru adalah. Oke, sekarang kita di sini akan bahas bersama-sama ya bagaimana penyelesaian dari permasalahan yang ditanya oleh Ara ini. Oke, kita selesaikan nomor 7 dari awal kita bahas. Kita pertama gambar dulu ya. Ada pegas, terus balok, (0,95 kg). Terus ada peluru yang ditambahkan massanya 50 gram. Oke. Dia ditembak. Ini posisi keadaan awal. Lalu ketika keadaan akhir, lalu ketika dia sudah tertembak dan bersatu dengan balok pelurunya, maka seperti ini. Dia bersatu. Ini ketika keadaan tepat si peluru ini menyentuh balok. Berarti massa totalnya, yaitu massa total balok dan peluru ini sebesar 1 kg. Karena 0,95 kg ditambah ini 50 gram diganti menjadi kilogram, yaitu 0,05 kg. Hasilnya 1 kg. Lalu ada lagi ketika si balok ini tertekan sebanyak tertekan 20 cm ya. Ini balok yang ada pelurunya tertekan. Perbedaannya 20 cm atau 0,2 meter. Oke. Ini keadaan 1, keadaan 2, dan keadaan 3. Oke, lanjut. Karena yang ditanyakan yaitu kecepatan awal, berarti kita akan mencari pada keadaan yang pertama, kecepatan awalnya peluru. Maka dari itu kita harus menganalisis dari akhir, dari ketika balok itu sudah tertekan sebanyak 20 cm. Pada keadaan 3, peluru bergerak dan tertekan 20 cm atau 0,2 meter. Pada kondisi tersebut kita tahu bahwa pada pelajaran harmoni pegas itu ketika pegas bergerak dan tertekan berarti mereka memiliki energi potensial. Energi potensial dari pegas ini ketika tertekan itu berapa? Kita cari dulu energi potensialnya. Energi potensial dari pegas yaitu persamaannya setengah K konstanta pegas X kuadrat. X kuadrat ini yaitu
perubahan posisi pegas dari sebelum tertekan dan setelah tertekan. Oke, ini setengah. Pada soal konstanta pegasnya diketahui yaitu 100 Newton per meter. Oke. Lalu X kuadratnya tadi tertekan sebanyak atau sepanjang 20 cm atau 0,2 meter pangkat 2. Oke. Berarti ini 50 dikali 0,04. Oke. 5 kali 4 berarti 2 Joule. Ya. Energi yang dihasilkan ketika balok itu tertekan yaitu 2 Joule. Sekarang kita lanjut ke kondisi kedua. Kondisi ketika tepat balok dan peluru itu bersentuhan. Pada saat ini pada kondisi ini itu berlaku hukum kekalahan energi. Mengapa begitu? Karena peluru ini awalnya bergerak, maka dia memiliki energi kinetik karena dia punya kecepatan, dan balok ini menghasilkan energi potensial. Makanya berlaku hukum kekalahan energi karena tidak ada gaya gesek, tidak ada gaya luar, sehingga tidak ada energi yang terbuang, maka berlaku hukum kekalahan energi. Berarti pada kondisi kedua itu kekalahan energi mekanik ya. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik 1 ini pada saat si balok ini menyentuh si peluru ini tepat menyentuh balok. Energi mekanik 2 itu ketika si balok ini sudah bergerak atau sudah tertekan. Energi mekanik itu kan berarti EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Oke. Ketika di kondisi kedua ini dia tidak memiliki energi potensial pelurunya karena peluru itu bergerak, maka yang ada hanya EK1 sama dengan, dan ketika di sini di kondisi ketiga tidak ada energi kinetik. Mengapa? Karena pelurunya tetap diam di dalam balok, maka yang ada hanyalah EP, berarti EP2. Berarti EK1 sama dengan EP2. Oke, EK1 memiliki persamaan setengah mv kuadrat, dan EP2 itu ini ya, nilai dari EP pada kondisi ketiga yaitu 2 Joule. Massa di sini karena si balok dan peluru ini bersatu, maka massanya massa 1 ditambah massa 2 atau massa balok ditambah massa peluru, jadinya 1 kg setengah dikali 1 dikali V kuadrat sama dengan 2 Joule. Oke. Maka kecepatan kuadrat sama dengan 4, berarti kecepatan sama 2 meter per second. Oke, ketemu nih. Sekarang kecepatan ketika peluru itu bersentuhan dengan atau bersatu dengan balok, dia memiliki kecepatan 2 meter per second. Selanjutnya kita ke awal, yaitu ketika belum bertumbukan dan hubungan antara ketika belum bertumbukan dan saat bertumbukan. Oke, kita lanjut.
Ketika dia belum bertumbukan, berarti masing-masing memiliki momentumnya masing-masing. Ini kita anggap aja peluru momentum 1 dan balok momentum 2. Berarti pada saat ini akan berlaku hukum kekekalan momentum karena tidak ada gaya gesek, tidak ada energi yang terbuang, tidak ada kecepatan yang berubah karena dia bersatu. Maka dari itu berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu P1 awal ditambah P2 awal sama dengan P1 akhir ditambah momentum 2 akhir. Oke, yang pertama itu untuk peluru, yang kedua itu buat balok. Kesamaan matematis dari momentum yaitu massa dikali kecepatan. Berarti massa 1 dikali kecepatan 1 tambah massa 2 dikali kecepatan 2 tambah sama dengan, karena dia bersatu setelah bertumbukan, maka hanya ada satu, yaitu massa 1 ditambah massa 2 dikali kecepatan akhir. Oke, kecepatan akhir. Kecepatan akhirnya kan sudah diketahui nih, kecepatannya 2 meter per second ketika peluru ini bersatu dengan balok. Dan ketika kondisi awal, balok ini tidak bergerak, tidak memiliki kecepatan, maka dia ini tidak ada. Jadi hanya massa 1 kali kecepatan 1 sama dengan massa 1 ditambah massa 2 kali kecepatan akhir. Oke, jelas sampai sini? Lanjut ya. Sekarang massa 1 yaitu 0,05 kg dikali kecepatan awal sama dengan massa 1 tambah massa 2 yaitu 1 kg dikali kecepatan akhirnya 2. Berarti kecepatan 1 yaitu 2 dibagi 0,05 yaitu 40 meter per second. Apakah masih bingung sampai sini? Jika masih bingung bisa komen di bawah ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke nomor 8. Ada pertanyaan masuk dari DAMA juga. Soalnya seperti ini. Suatu ayunan yang bandulnya bermassa M besar dinaikkan pada ketinggian H dan dilepaskan pada bagian terendah lintasannya. Bandul membentur suatu massa M yang mula-mula diam di atas permukaan mendatar yang licin. Apabila setelah benturan kedua massa saling menempel, maka ketinggian H yang dapat dicapai keduanya adalah. Oke, kita akan bahas bersama-sama penyelesaian dari permasalahan ini ya. Kita lanjut ke nomor 8. Oke. Sama seperti sebelumnya, di sini kita memiliki 3 keadaan, yaitu pertama, ketika bandul pada kondisi awal yaitu belum dijatuhkan dan ada massa atau ada benda di sini yang permukaannya licin. Oke. Kedua, ketika bandul dan balok itu bersentuhan.
bertumbukan. Oke. Dan kondisi ketiga ini ketika si bandul ini kembali ke posisi yang awal, namun balok itu ikut karena pada soal dia tertempel atau bersatu kedua benda tersebut. Seperti ini ya kira-kira. Massa bandul yaitu M besar dan massa balok yaitu M kecil. Yang ditanya yaitu ketinggian ketika yang dicapai. Oke, berarti ini punya ketinggian si baloknya ceritanya. Ketinggian yang dicapai oleh balok dan bandul ini ketika bersatu pada kondisi ketiga ini, dia punya ketinggian. Oke, yang pertama kita lihat dulu pada kondisi pertama, karena kita mencari pada kondisi ketiga, maka kita akan menganalisis dari yang awal. Pada bandul, pada gerak harmonis bandul, kita ketahui bahwa di sini pada soal ini tidak ada gaya gesek angin, tidak ada gaya gesek dari lantai, maka tidak ada energi yang terbuang, sehingga energi bandul saat posisi tertinggi dan saat menyentuh balok itu sama, maka akan berlaku hukum kekalahan energi pada saat bandul di posisi awal dan bandul pada posisi bertumbukan, maka berlaku hukum energi kekalahan energi ya. Oke. Ketika dia berada di posisi tertinggi dan dia tidak memiliki kecepatan awal, maka bandul ini akan memiliki energi potensial, tapi tidak memiliki energi kinetik. Mengapa? Karena dia jatuh bebas sehingga tidak memiliki kecepatan awal. Maka kondisi pertama yang ada hanyalah energi potensial. Dan pada saat kondisi kedua, dia memiliki kecepatan yang maksimum dan tidak memiliki ketinggian. Maka pada energi mekanik kedua yang ada hanyalah energi kinetik, tidak ada energi potensial. Okay. Maka energi potensial yaitu MGH sama dengan H-nya yaitu H besar ya. Oke. Ketika ini awal itu adalah H besar, pada soal diketahui H besar, masanya juga M besar karena dia bandul, dan ketika dia bertumbukan maka energi kinetik setengah M besar dikuadrat. Oke, karena sama-sama ada M besar dicoret, berarti V kuadrat sama dengan 2GH besar. Berarti V sama dengan akar 2GH. Oke. Sampai sini apakah mengerti? Jika mengerti lanjut ya. Pada kondisi ini ketika bandul dan balok itu bertumbukan, ketika mereka bertumbukan maka akan berlaku hukum kekekalan momentum. Mengapa hukum kekekalan momentum yang berlaku? Karena seperti energi, hukum kekekalan energi, tidak ada momentum yang terbuang karena tidak ada gaya gesek, tidak ada gaya luar yang menghambat kecepatan, tidak ada perlambatan. Makanya
Pada kondisi kedua itu akan berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi P awal sama dengan P akhir. Oke. P awal kita anggap aja 1 itu untuk bandul dan 2 itu untuk balok ya. Berarti P1 ditambah P2 sama dengan P1 akhir ditambah P2 akhir. Oke. P1 akhir massa dikali massa bandul dikali kecepatan bandul ditambah balok. Ketika dia belum bertumbukan, dia tidak memiliki kecepatan sehingga tidak ada momentumnya, 0. Dan ketika setelah bertumbukan dia bersatu, ya kan? Berarti dia memiliki satu kecepatan dan mereka massanya digabung. Berarti massa ditambah massa balok ditambah massa bandul dikali kecepatan akhir. Oke? Kecepatan di sini sama dengan kecepatan di sini ya. Ketika si mula-mula kan ini juga mula-mula pada awal, maka V di sini yaitu sama dengan V di sini. Berarti kecepatan akhirnya yaitu massa bandul dikali akar 2G H besar per massa balok ditambah massa bandul. Oke, lanjut ke ketiga. Kondisi ketiga yaitu ketika balok dan bandul itu kembali ke posisi tertinggi dan ditanya haknya. Maka di sini juga berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Karena berlaku kekekalan momentum, maka berlaku juga hukum kekekalan energi. Oke, berarti EM 1 ditambah sama dengan EM 2. Oke. EM 1 ketika dia bertumbukan ya, ketika posisinya ada di sini, ketika posisi yang ada di sini dia tidak memiliki energi potensial karena dia belum memiliki ketinggian. Dan pada pelajaran bandul di sini dia memiliki pada posisi terendah, bandul akan memiliki kecepatan maksimal kan. Maka yang ada di sini yaitu hanya EK. Pada posisi awal ini yang berlaku hanyalah EK. Dan pada posisi tertinggi atau seperti ini dia hanya berlaku EP karena kecepatannya 0. Oke. EK berarti setengah mv akhir ya kuadrat sama dengan EP nya m g h. Oke. Berarti setengah massanya ketika sudah bersatu berarti massa balok ditambah massa bandul. P akhir yaitu yang ini M akar 2GH besar per M tambah M besar. Jangan lupa dikuadratkan karena V kuadrat yaitu sama dengan M nya ketika bersatu juga M kecil tambah M besar. Oke, yang kita cari yaitu hanya ini ya, hanya ini H itu. Oke, lanjut, ini bisa disederhanakan, nih coret kita pindah ya. Kita akan mencari H ini sehingga H sama dengan
Ini pindah ke sini, setengah M besar kuadrat 2GH per M kecil tambah M besar kuadrat kali G. G-nya dari sini. G bisa coret. Ini bagi 2, ini kali 2, coret. Berarti H sama dengan M kuadrat. Ini H besar ya maksudnya. M kuadrat H besar per M tambah M besar kuadrat. Ya. Sederhanain, oke, kita sederhanain ya. M besar per M kecil tambah M besar pangkat 2 kali H. Oke. Berarti jawabannya yaitu yang C. Oke, yang C. M besar per M kecil tambah M besar pangkat 2 dikali H. Oke. Apakah kalian sudah mengerti? Jika belum mengerti bisa komen di bawah ya, bisa beri masukan apa aja yang kurang, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih telah bertanya, dan tetap terus bertanya, tetap belajar walaupun kita masih di rumah aja belajarnya, biar kalian lebih mengerti dan tidak ketinggalan informasi atau pembelajaran. Terima kasih, sampai bertemu pada penjelasan soal selanjutnya. Dadah.